akan mempresentasikan tentang sumbangsi pemikiran tokoh dari Donald Mailer. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Jovanka Veronich dengan NIM 2417150016. Dengan saya Natali Eladesi dengan NIM 2417150019. Ini adalah daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama ada biografi tokoh, yang kedua ada praktik pembelajaran menurut tokoh, yang ketiga ada pemikiran menurut tokoh, yang keempat ada sumbangsi, dan yang keenam ada relevansi pemikiran tokoh dalam PAK, yang keenam ada implementasi pemikiran tokoh dalam PAK, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang biografi tokoh. Donald M. Mailer ini lahir pada 12 Maret tahun 1946 di Bell, California. Ia tumbuh di lingkungan yang membentuk minatnya untuk mendalami tentang etika sosial. Ia juga menempuh pendidikannya di USC atau University of Southern California. Nah, si Donald Mailer ini adalah seorang sosiolog agama yang sangat terkemuka dan dikenal atas penelitiannya tentang transformasi gereja, gerakan karismatik, dan dampak agama dalam konteks globalisasi. Nah, Donald ini telah menulis dan mengedit banyak sekali buku dan artikel yang berfokus pada agama global, terutama fenomena Pentakostalisme dan bagaimana agama dapat berperan dalam perubahan sosial. Nah, di sini ada karir pendidikan Donald M. Mailer. Nah, Donald M. Mailer meraih gelar sarjana dalam bidang humaniora dan teologi. Kemudian juga melanjutkan meraih gelar doktor dalam bidang sosiologi. Nah, ini juga ada university yang dia jalani. Yang pertama ini ada University of Southern California atau USC, di mana ia menjabat sebagai profesor agama dan Director Executive Center of Religion and Civic Culture. Nah, ini adalah karya-karya Donald M. Mailer. Yang pertama ada Rediscovering American Protestantism yang berjudul Christianity in the New Millennium. Itu tahun 1997. Yang kedua ada Global Pentecostalism yang berjudul The New Face of Christian Social Engagement. Ini tahun 2007. Dan yang terakhir ada Passion and Power yang berjudul The Growth and Global Impact Pentecostalism tahun 2013. Oke, nah pada slide ini kita akan membahas tentang taktik pembelajaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah belajar di komunitas. Mailer mengamati bagaimana komunitas agama yang berguna di tempat pembelajaran kolektif, di mana anggota belajar melalui partisipasi dan praktik keagamaan. Nah, komunitas agama ini dipandang sebagai laboratorium pembelajaran sosial. Nah, si Mailer ini juga mengamati bahwa proses belajar yang paling efektif terjadi melalui partisipasi aktif dalam praktik keagamaan bersama, seperti ritual, peribadatan, dan kegiatan sosial. Nah, di sini anggota komunitas juga belajar satu sama lain melalui interaksi dan keterlibatan langsung, sehingga terjadi transfer nilai secara berkelanjutan dalam lingkungan. Nah, yang kedua ini ada refleksi dan tindakan. Nah, dalam studinya tentang gereja dan gerakan sosial, Mailer menunjukkan bahwa pembelajaran bukan hanya tentang teori, tetapi juga melibatkan refleksi mendalam diikuti oleh tindakan. Meskipun Mailer tidak secara eksplisit mengajarkan tentang pembelajaran praktis, tetapi konsep-konsep ini dapat ditarik dari pemahaman tentang dinamika agama dan masyarakat. Nah, pembelajaran sejati menurut Mailer ini melibatkan siklus antara pemikiran mendalam atau refleksi dan perbuatan nyata, yaitu tindakan. Nah, ia juga menunjukkan bahwa selama ia studi mempelajari hal-hal tersebut, bahwa teori tidak ada gunanya tanpa aksi. Nah, iman juga harus mendorong seseorang untuk bertindak di masyarakat, dan tindakan tersebut kemudian direfleksikan kembali untuk memperkaya pemahaman spiritual. Jadi si Mailer ini juga sama pendapatnya dengan kita bahwa iman tanpa perbuatan itu hasilnya akan tidak ada. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual. Nah, di pembelajaran kontekstual ini
Mailer menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya tempat fenomena agama itu terjadi. Nah, Mailer juga menekankan bahwa agama harus dipahami sebagai fenomena yang hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, pembelajaran tidak boleh mengabaikan konteks sosial dan budaya di tempat sekitar atau di tempat tertentu. Nah, pembelajaran boleh mengabaikan konteks sosial budaya di tempat agama itu bertumbuh. Dengan memahami konteks ini, nilai-nilai agama menjadi lebih relevan dan dapat diaplikasikan secara lebih tepat dan menjawab tantangan zaman serta dinamika masyarakat lokal. Nah, bisa kita pahami bahwa semakin bertumbuhnya zaman, semakin orang juga berpikir bagaimana agama itu dipandang. Jadi kita harus juga menyesuaikan tentang zaman juga. Gak mungkin permasalahan zaman 10 tahun lalu dengan permasalahan zaman sekarang itu sama. Nah, yang terakhir ini adalah pembelajaran berbasis pengalaman atau spiritualitas langsung. Nah, fokus utama di sini adalah Mailer menekankan pengalaman langsung sebagai alat untuk memahami iman dan spiritualitas. Nah, fokusnya ini penggunaan pengalaman personal sebagai alat utama untuk memahami iman. Si Mailer juga berargumen bahwa spiritualitas bukan sekedar konsep abstrak atau teori, melainkan sesuatu yang dirasakan langsung. Pengalaman empiris bukan beragama membantu individu menginternalisasi nilai-nilai iman dengan cara lebih mendalam atau autentik dibandingkan dengan teks teologi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan oleh Donald E. Mailer. Nah, yang pertama ini adalah pembelajaran kontekstual. Nah, Donald E. Mailer menegaskan bahwa pendidikan agama tidak boleh terlepas dari realitas sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Nah, menurut Donald E. Mailer sendiri, proses pembelajaran yang efektif terjadi jika materi disampaikan memiliki terkekaitan langsung dengan lingkungan tempat peserta didik tersebut hidup. Nah, jika pendidikan hanya bersifat teoritis tanpa mempedulikan kondisi sekitarnya, maka pesan tersebut akan hilang relevansinya dan gagal menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dalam praktik Donald E. Mailer ini, Donald E. Mailer mencontohkan bagaimana gereja-gereja di belahan bumi bagian selatan atau Global South beradaptasi dengan tantangan lokal. Mereka tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan secara kaku, tetapi juga merumuskan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi jemaatnya. Dengan demikian, pendidikan sebagai alat yang responsif terhadap kondisi konkret dihadapi oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, ini adalah contoh buku yang dilampirkan oleh Donald E. Mailer, yaitu buku Global Pentecostalism yang berjudul The New Face of Christian Social Engagement. Nah, di sini Mailer menunjukkan bagaimana gereja-gereja Pentakosta di Global South beradaptasi dengan konteks lokal yang memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi jemaat. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa si Donald E. Mailer ini tidak mau kalau pembelajaran ini hanya sekedar teori, tapi maunya ada keterlibatan langsung dan memberikan dampak yang begitu signifikan sebelum dan sesudah mempelajari hal-hal iman. Next. Yang kedua ini adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, dalam perspektif Mailer, pengalaman merupakan jantung dari proses pembelajaran, terutama dalam gerakan Pentakosta dan karismatik. Nah, ia juga melihat bahwa pemahaman yang paling mendalam tidak lahir dari sekedar membaca teks atau menghafal dogma, tetapi melalui keterlibatan langsung dalam pengalaman spiritual. Nah, pendidikan dalam konteks ini dipandang sebagai proses partisipatif di mana teori dan doktrin diuji serta diperkaya melalui praktik nyata. Nah, untuk sebagai contohnya, dalam penelitiannya tentang gereja-gereja karismatik di Amerika dan Afrika, si Mailer ini melihat juga bagaimana anggota jemaat belajar melalui pengalaman langsung seperti doa, penyembuhan, dan pelayanan. Nah, pendidikan teologi dalam konteks ini lebih
partisipatif daripada formal. Jadi lebih mengedepankan lebih mengedepankan aksinya daripada atau pengalaman secara langsung daripada hanya konteks-konteks atau teori-teorinya. Next. Nah, yang ketiga ini adalah pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Nah, Mailer memandang agama dan pendidikan ini sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki tatanan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk transmisi pengetahuan teologis, tetapi juga membekali individu sebagai alat yang diperlukan untuk melawan tantangan sistematik seperti kemiskinan, marginalisasi, dan marginalisasi. Nah, untuk fokus utamanya adalah pemberdayaan manusia agar mereka mampu mengubah keadaan sosial mereka ke arah yang lebih baik. Nah, implementasi dari pemikiran ini terlihat pada bagaimana gereja-gereja di belahan dunia menggunakan pendidikan untuk mengaitkan kesejahteraan komunitas. Selain pengajaran spiritual, mereka menawarkan pelatihan keterampilan, pendidikan kesehatan, dan program pembangunan ekonomi. Nah, lain juga melalui pendekatan ini, pendidik menjadi instrumen transformatif yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, untuk contohnya ini yang sudah saya sebutkan tadi, dalam Global Pentecostalism, si Mailer ini menjelaskan bagaimana gereja-gereja di Global South menggunakan pendidikan untuk memperdayakan komunitas mereka. Nah, mereka juga menawarkan pelatihan keterampilan yang sudah dijelaskan tadi, seperti pendidikan kesehatan dan program pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial. Next. Yang keempat ini kita masuk di pembelajaran komunitas. Nah, di pembelajaran komunitas ini si Mailer ini sering membahas pentingnya komunitas dalam proses pembelajaran. Nah, bagi Mailer, pendidikan yang paling efektif terjadi dalam konteks komunitas yang mendukung. Dalam komunitas agama, pembelajaran berlangsung tidak hanya melalui pengajaran formal, tetapi juga melalui partisipasi dalam kehidupan kolektif, ritual, dan praktik sosial. Nah, komunitas menjadi ruang di mana nilai-nilai dan pemahaman teologis ditransmisikan melalui pengalaman sehari-hari. Contohnya dalam Reinventing American Protestantism, Mailer juga menunjukkan bahwa gereja-gereja non-denominasi dan karismatik lebih fokus pada pembelajaran kolektif melalui partisipasi aktif dalam kegiatan gereja daripada mengandalkan pengajaran formal dogma. Next. Yang kelima ini adalah integrasi antara refleksi dan tindakan. Nah, salah satu contoh penting dalam karya Mailer adalah menghubungkan antara refleksi dan tindakan. Nah, dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa pembelajaran sejati tidak hanya di dalam kelas atau dalam diskusi teologi, tetapi juga dalam tindakan nyata di dunia. Nah, menurut Mailer, pendidikan agama harus mendorong orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas dan membuat perbedaan melalui akses sosial. Jadi, pembelajaran itu tidak hanya buka buku, tidak hanya menulis, membaca, tapi juga bisa kita dapatkan melalui kehidupan kita sehari-hari, bisa di luar kelas, lagi di jalan, lagi di tempat umum dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di Spirit and Power, si Mailer menjelaskan bagaimana gereja-gereja Pentakosta tidak hanya memberitakan ajaran agama, tetapi juga melibatkan jemaat mereka dalam proyek-proyek sosial seperti bantuan kemanusiaan dan advokasi sosial. Pembelajaran di sini melibatkan penggabungan refleksi teologis dengan tindakan nyata. Nah, yang keenam ini ada adaptasi terhadap perubahan sosial. Mailer sangat menyadari bahwa dunia terus mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga pendidik harus memiliki sifat fleksibel dan adiktif. Pendekatan pembelajaran yang kaku dan
ketinggalan zaman akan membuat intuisi pendidikan kehilangan pengaruhnya. Nah, oleh karena itu kurikulum dan metode pembelajaran harus berevolusi atau bisa dibilang harus melakukan transformasi. Tidak mungkin dong pembelajaran 10 tahun kemudian, 10 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, atau bahkan 10 tahun kemudian bisa dipakai di zaman sekarang. Belum tentu cocok karena permasalahan di setiap zaman itu berbeda. Nah, untuk sebagai contoh dalam The Future of Progressive Christianity, the Emerging Church Movement. Nah, si Mailer ini membahas bagaimana gereja-gereja Emerging Church menyesuaikan pendekatan mereka terhadap pendidikan teologi untuk menggunakan metode yang lebih inklusif dan berorientasi dialog untuk menjangkau kaum muda di dunia pasca modern. Nah, yang terakhir ini adalah yang terakhir ini adalah pemimpin sebagai pendidik. Bagi Mailer, pemimpin agama bertindak tidak hanya sebagai otoritas spiritual, tetapi juga sebagai pendidik yang membantu komunitas memahami iman mereka dalam konteks dunia yang terus berubah. Peran mereka adalah membimbing jemaat dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya ini ada membahas bagaimana pemimpin gereja karismatik memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman jemaat tentang iman melalui pengajaran, bimbingan spiritual, dan contoh dalam tindakan. Nah, untuk slide selanjutnya bisa disimak ya teman-teman. Nah, di slide selanjutnya di sini ada sumbangsi pemikiran Donald O. Mailer terhadap PAK. Di sini sumbangsi pemikirannya itu ada 5. Yang pertama untuk siswa. Di sini dia menekankan penekanan pada pembelajaran aktif dan partisipatif. Yang kedua, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga, fokus pada pengalaman dan relevansi dalam pembelajaran agama. Lalu berikutnya ada untuk orang tua. Peran orang tua adalah untuk mendiskusikan nilai-nilai Kristiani dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari anak di rumah. Lalu melibatkan anak dalam doa keluarga, membaca Alkitab bersama, dan diskusi spiritual yang membentuk karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada untuk guru, peran guru sebagai motivator yang dapat mendekati masalah dan pergumulan siswa melalui konsep-konsep spiritual, membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk memiliki nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai spiritual, dan nilai-nilai moral. Lalu peran guru juga sebagai koordinator kreatif dalam meningkatkan motivasi siswa dalam setiap pembelajaran dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pembelajaran siswa. Lalu berikutnya, Mati. Gimana ini? Lalu berikutnya yang keempat ada untuk praktik pembelajaran. Menggunakan metode pengajaran yang dialogis dan reflektif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi iman mereka dalam konteks sosial dan budaya yang mereka hadapi. Lalu menerapkan pendekatan pembelajaran holistik yang menggabungkan pemahaman teologi dengan aksi sosial, refleksi spiritual, dan keterlibatan dalam komunitas agama yang lebih luas lagi. Lalu di sini ada yang kelima, terakhir itu untuk sekolah, kurikulum yang kontekstual dan responsif terhadap isu sosial. Sekolah dapat mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia ke dalam pengajaran agama Kristen seperti yang disarankan oleh Mailer. Hal ini dapat memperluas pemahaman siswa tentang bagaimana iman Kristen berhubungan dengan dunia di luar sekolah. Lalu sekolah juga sebagai komunitas pembelajaran spiritual dan sosial, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang memupuk kebersamaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan spiritual seperti retret, pelayanan sosial, dan misi sekolah untuk membentuk karakter Kristiani yang bertanggung jawab secara sosial. Lalu di slide berikutnya ada relevansi pemikiran tokoh dalam PAK. Yang pertama ada perubahan agama dan spiritual. Mailer mengamati bagaimana agama-agama termasuk Kristen mengalami transformasi dalam masyarakat modern. Ini juga relevan dari pendidikan agama Kristen karena guru agama Kristen perlu memahami spiritualitas yang berubah dan bagaimana mengkomunikasikan iman Kristen dalam konteks yang berubah ini.
Pendidikan agama Kristen juga dapat beradaptasi untuk memperhitungkan pergeseran pola pikir dan kebutuhan spiritual jemaat saat ini. Di sini saya ingin menambahkan pengertian dari perubahan agama dan spiritualitas lebih lagi. Mailer itu menegaskan bahwa agama dan cara orang menghayati iman tidak bersifat statis, tetapi terus berubah seiring perubahan zaman, budaya, dan kondisi sosial masyarakat modern. Jadi banyak orang saat ini tidak lagi menjalani agama secara tradisional atau institusional, melainkan lebih personal, reflektif, dan kontekstual. Spiritualitas juga sering dipahami sebagai pencarian makna hidup, pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan relevansi iman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada agama global dan agama dalam kehidupan publik. Mailer juga banyak menulis tentang globalisasi agama, termasuk Kristen dan perannya dalam kehidupan publik. Di era globalisasi, pemikiran ini penting bagi pendidikan agama Kristen, agar siswa diajarkan untuk memahami dan berinteraksi dengan agama lain di dunia yang semakin terhubung tanpa kehilangan identitas iman mereka sendiri. Di sini kita mengerti ya, agar siswa diajarkan untuk memahami dan berinteraksi dengan agama lain di dunia semakin terhubung. Jadi kita juga berteman di dalam dunia ini bukan hanya sesama agama kita juga, tetapi kita diajarkan juga untuk berinteraksi untuk agama-agama lain, untuk mungkin lebih banyak pengetahuan di luar agama kita juga. Tetapi kita tidak lupa untuk jangan lupa kehilangan identitas iman kita sendiri. Kalau kita Kristen, tapi kita juga jangan hanya berteman dengan sesama agama kita doang kayak gitu. Selanjutnya, lalu agama sebagai kekuatan untuk transformasi sosial. Salah satu fokus penelitian Mailer adalah bagaimana agama dapat menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Dalam pendidikan agama Kristen, ini dapat diterapkan untuk mengajarkan siswa bagaimana iman Kristen tidak hanya tentang doktrin, tetapi juga tentang praktik yang mempengaruhi dunia sosial, seperti keadilan sosial, perdamaian, dan pelayanan kepada sesama. Lalu kehidupan jemaat yang mengalami kebangunan rohani atau revivalism. Mailer juga tertarik pada gerakan kebangunan rohani dalam agama Kristen modern yang mengarah pada pembaruan kehidupan jemaat. Dalam pendidikan agama Kristen, relevansi pemikiran ini dapat diterapkan dengan mengajarkan pentingnya kebangunan rohani dan bagaimana jemaat dapat diperbarui melalui iman yang hidup. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang implementasi pemikiran dalam pendidikan agama Kristen yang dikemukakan oleh Donald Mailer. Di sini ada pertama, pendekatan kontekstual dalam pengajaran agama. Mailer membahas perubahan spiritualitas dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Implementasi pemikiran ini adalah pengajaran agama Kristen yang tidak hanya menekankan dogma atau ajaran klasik saja, tetapi juga bagaimana ajaran tersebut relevan dalam konteks kehidupan kontemporer. Guru dan pendidik Kristen harus memahami konteks budaya, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi siswa agar pengajaran agama menjadi relevan dan dapat diterapkan. Di sini ada contohnya, yaitu mengajarkan teologi yang mempertimbangkan pergeseran nilai-nilai sosial seperti isu lingkungan, keadilan sosial, dan teknologi digital. Next. Lalu dua, ada pembentukan iman yang berorientasi sosial. Mailer juga menekankan bahwa agama, termasuk kitab Kristen, dapat menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Implementasi pemikiran ini juga dalam pendidikan agama Kristen dapat dilakukan melalui pengajaran yang menekankan pentingnya iman yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Siswa juga harus didorong untuk melihat bagaimana iman Kristen dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti advokasi keadilan sosial, pelayanan kemanusiaan, dan proyek komunitas. Di sini ada contohnya kegiatan lapangan seperti misi sosial atau pelayanan di panti asuhan yang menunjukkan hubungan antara iman dan tanggung jawab sosial. Next. Yang ketiga ada pemberdayaan jemaat melalui kebangunan rohani. Salah satu tema yang sering dibahas Mailer adalah kebangunan rohani dalam jemaat yang mengalami revivalism. Dalam pendidikan agama Kristen, ini dapat diterapkan dengan mengajarkan pentingnya membangkitkan iman melalui pengalaman spiritual yang mendalam dan bagaimana jemaat
dapat diperbarui melalui kebangunan rohani. Pendidikan juga yang mendorong keterlibatan spiritual aktif, baik melalui kebaktian maupun kegiatan spiritual, dapat membentuk siswa menjadi pemimpin Kristen yang memiliki semangat untuk melayani. Contohnya, menekankan pentingnya persekutuan doa, kebaktian, dan menginjilan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan iman siswa. Lalu yang keempat ada pemahaman pluralisme agama dalam pendidikan Kristen. Dalam konteks globalisasi, Mailer mengamati bagaimana agama-agama termasuk Kristen berinteraksi dalam dunia yang semakin pluralistik. Pendidikan agama Kristen juga perlu mengakomodasi pemahaman pluralisme agama sehingga siswa tidak hanya mengalami iman mereka sendiri, tetapi juga mereka belajar berinteraksi positif dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini akan memupuk toleransi dan dialog antar agama. Contohnya itu ada dialog antar agama yang mengundang tokoh-tokoh dari berbagai agama untuk membahas isu-isu sosial dalam perdamaian. Nah, jadi di sini kita sudah sampai kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini yaitu Donald A. Mailer, seorang teolog Amerika, dan Leonard K. Firestone, profesor di University of Southern California, memberikan kontribusi penting pada pendidikan agama melalui penekanannya pada pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman. Pemikirannya mempengaruhi pendidikan agama Kristen dengan mendorong adaptasi terhadap perubahan spiritualitas modern dan pemahaman agama dalam konteks global. Dia juga menyumbangkan ide-ide yang bermanfaat bagi berbagai pihak di dunia pendidikan, dari siswa hingga sekolah, dengan memprioritaskan pembelajaran aktif, peran guru sebagai motivator, dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap isu sosial. Implementasi pemikirannya juga dalam pendidikan agama Kristen berfokus pada pendekatan kontekstual, pembentukan iman yang berorientasi sosial, dan pengembangan pemahaman pluralisme agama yang menghasilkan pendidikan agama yang lebih relevan dan transformatif. Nah, di sini kita masuk dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah Mailer, Donald A. Spiritual Formation dan Christian Education, Baker Academic tahun 2019. Yang kedua adalah Donald A. Mailer, Reinventing American Protestantism, Christianity in the New Millennium. Ini tahun 1999. Yang ketiga ini adalah Mailer, Donald Mailer, Los Angeles, USC, Durham College of Letters, Arts and Science. Dan yang terakhir adalah Mailer, D.E.T.T. Donald T. E. Mailer, Center of Religion and Civic Culture, University of Southern California atau USC. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom.